Saya akan sebutkan sekarang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Urutannya saya ambil dari buku Jangan Dekati Zina, ya, di halaman 18 dan seterusnya. Yang saya ambil juga dari buku Ad-Da' wa Dawa, dan sudah terjemahkan bahasa Indonesia ini, Ad-Da' wa Dawa. Jadi dosa-dosa kalau kita hitung banyak, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau saya sebutkan tadi itu diantaranya banyak dosa. Durhaka pada orang tua dosa. Minum khamar dosa. Mencaci maki orang tua dosa. Kalau yang paling besar tadi apa? Syirik. Kemudian yang kedua, bid'ah. Kemudian dosa-dosa yang lain. Riba, orang makan riba dan bangga dengan ribanya. Kemudian musik dan lagu yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga tipu menipu dan segala macam lah. Kalau kita lihat perbuatan dosa ini nggak bisa dihitung sudah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia sangat banyak, ratusan dosa besar. Antum bisa lihat Al-Kabair yang itu oleh Imam Adz-Dzahabi, itu ratusan dosa besar yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan dosa. Dan ini kalau kita lihat banyak di Indonesia ini orang melakukan perbuatan dosa. Dan mereka nggak takut kepada Allah Taala. Padahal nabi-nabi dan rasul-rasul, terutama nabi kita Muhammad SAW, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Rasulullah mengatakan, Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau aku berbuat maksiat kepada Allah. Takut kepada azab Allah yang sangat pedih nanti pada hari kiamat nanti. Di dunia akan diazab, belum lagi di akhirat. Kalau orang berbuat dosa sekarang ini, belum diazab. Dia mati dalam perbuatan dosanya. Maka dia minum khamar, dia berzina, dia liwat, dia makan riba, atau durhaka pada orang tuanya, umpamanya. Tetap di akhirat akan diazab. Di kubur akan diazab, di hari kiamat akan diazab. Bab yang harus kita ingat, bahwa kita pasti akan mati. Dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Pasti sudah. Gitu. Bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, pasti. Kehidupan dunia ini fana sebentar aja. Dan sudah kita lihat banyak orang yang sudah mati. Jutaan manusia sudah mati mendahului kita. Dan pasti akan ada hisab. Pasti akan dihitung oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan SAW, Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut kalau aku berbuat maksiat, Allah akan azab nanti di hari kiamat. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Allah juga sebutkan dalam surah yang lainnya. Akibat perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, dosa dan maksiat akan menghalangi masuknya ilmu. Dosa dan maksiat akan menghalangi masuknya ilmu. Orang kalau sudah berbuat maksiat itu nggak akan dapat ilmu atau tidak berkah ilmunya. Hirmanul ilmi. Imam Syafi'i saja rahimahullah yang hafal Quran, hafal hadis Nabi, hafal Muwatta Imam Malik, dia ada sedikit hafalannya berkurang, ngadu kepada Imam Waqi. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah nggak akan diberikan. Nah, jadi Imam Waqi memberikan nasihat, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Karena apa? Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada orang berbuat maksiat. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat itu terhalang dari ilmunya. Terhalang juga dari keberkahan ilmunya. Ada orang-orang yang berilmu juga berbuat maksiat, maka nggak barokah ilmunya. Nggak barokah ilmunya. Dan ini banyak yang seperti ini. Bahkan ada yang disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsu. Afaraita man ittaba ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Allah sesatkan dengan ilmunya. Disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Makanya perhatikan bahwa orang yang berbuat maksiat terhalang dari ilmu. Makanya antum perhatikan tuh,
ketika antum sudah berusaha untuk datang di majelis ilmu, untuk menghafal, mengulang hafalan ini, kok nggak dapat? Kok nggak bisa-bisa? Kok nggak paham-paham? Dosa itu sebabnya, karena dosa. Coba antum merenungi dosa apa yang melakukan? Dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah, dosa juga kepada yang lainnya. Antum ingat tuh apa dosa yang antum lalaikan ini? Ada perbuatan yang wajib antum tinggalkan atau perbuatan yang wajib antum lalaikan atau yang lainnya. Perbuatan maksiat antum lakukan. Coba merenungi, apa sih dosa yang saya lakukan? Kok sekian lama ngaji seperti itu aja, nggak ada perubahan. Ini karena dosa dan maksiat. Yang kedua, akibat perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, dosa dan maksiat akan menghalangi barokahnya rezeki dan umur. Akan menghalangi barokahnya rezeki dan umur. Jadi kata Ibnu Qayyim, hirmanur rizq, terhalangnya rezeki. Hirman ar-rizq, terhalangnya rezeki. Ada satu hadis dhaif yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Ad-Da'wa ini, yaitu kata beliau, innal abda la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dilakukan. Tapi riwayat ini ada kelemahannya. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, tapi ada kelemahannya di sini. Tapi kenyataan demikian kalau kita lihat. Artinya orang-orang yang berbuat maksiat itu barokah rezekinya nggak ada. Sekian banyak dia usaha, dia dagang, itu tetap aja ada yang diberikan kekayaan, tapi nggak barokah hartanya. Ada juga yang diberikan susah. Setiap usaha dagang mesti ada nggak berhasil. Usaha ini nggak berhasil. Usaha ini selalu gagal. Jadi sulit dia rezekinya. Mungkin dilihat, dia introspeksi, ini apa nih? Kok begini? Kok dagang setiap ini gagal? Usaha seperti ini. Kok pekerjaan, urusan rumah tangga berantakan segala macam. Ini lihat, ini apa yang masalah? Ketika rezekinya diberikan seperti itu, ini ada masalah. Coba dia renungi. Apa yang pernah dia perbuat dulu? Di antara yang paling besar, untuk perhatikan. Dia meninggalkan kewajiban sholat. Di antara yang paling besar lagi, dia durhaka pada orang tua. Antum lihat anak-anak yang durhaka. Mesti hidupnya susah dia. Mesti susah hidupnya. Mesti susah. Tiap ada usaha mesti gagal. Setiap usaha gagal. Urusan nggak ada yang beres. Karena apa? Durhaka pada orang tua. Apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Coba dia ingat dulu. Oh, dia pernah berbuat dosa pada orang tuanya. Sehingga usahanya banyak gagal. Dan seandainya pun diberikan rezeki, tidak barokah rezekinya. Beda dengan orang-orang yang taat. Dia miskin tapi dia taat kepada Allah, barokah hartanya. Cukup buat dia, buat istrinya, buat anaknya, buat orang, cukup. Bahkan anaknya banyak, cukup. Karena apa? Barokah rezekinya. Tapi anaknya cuma 2, hartanya gajinya puluhan juta, nggak barokah. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukan. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu menghalangi barokahnya umur. Jadi betul orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat ini, barokah umurnya nggak ada. Umurnya panjang tapi nggak barokah. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da'wa kata beliau, ta'thirul ma'asi fi mahkil umur. Innama huwa bi anna haqiqatal haya wa hiya hayatul qalbi. Wa lihadza ja'ala Allah subhanahu al-kafir mayyitan ghayra hayyin kama qala ta'ala amwat ghairu ahya. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Disebutkan bahwa pengaruh maksiat, jadi beliau membawakan pendapat orang, Ibnu Qayyim membawakan pendapat orang, bahwa pengaruh maksiat dalam menghilangkan barokahnya umur, karena apa? Karena hakikat yang dikatakan hidup, hakikat orang itu hidup, yaitu hatinya. Yang dikatakan orang itu hidup, hidup hatinya. Maka Allah menjadikan orang-orang kafir itu dikatakan oleh Allah, mati dia. Karena apa? Mati apanya? Hatinya mati. Pada hakikatnya orang kafir itu nggak hidup dia. Mati dia. Dia hidupnya kata Allah dalam Al-Quran seperti apa? Binatang. Allah yang menyebutkan nama Al-Quran. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am
wan naru mathwal lahum. Mereka makan seperti binatang ternak makan, neraka tempat tinggal mereka. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang kafir seperti binatang ternak, bahkan lebih dari binatang ternak. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, tidak hidup, karena kehidupan yang hakiki, kehidupan hati. Makanya itu perhatikan di sini. Kalau orang yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat ketakwaan, maka barokah umurnya. Dan banyak para ulama masih muda meninggal, barokah umurnya. Meskipun masih muda. Saya ambil contoh. Yang ma'ruf di Indonesia ini. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Dari madhab Syafi'i. Umurnya 45 tahun. Tapi antum lihat karangannya. Tulisannya. Syarah Muslim aja itu 18 jilid. Belum Al-Majmu' Syarhul Muhadzab 20 jilid. Belum lagi yang lainnya. Banyak kitab yang ditulis. Umurnya 45 tahun. Barokah. Hafal Quran, hafal hadis, mensyarah hadis, barokah. Umurnya itu barokah. Tapi ada orang yang umur 60 tahun gak bisa apa-apa. KTP-nya Islam. Gak bisa apa-apa 60 tahun. Ngaji belum bisa, baca Quran belum bisa, wudhu belum bisa, sholat belum bisa, segala macam belum bisa. Karena dilalui dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dia wajib taubat, wajib kembali. Nggak ada istilah terlambat dalam Islam, nggak ada terlambat. Kesempatan Allah buka untuk taubat, sekarang ditaubat kepada Allah. Kemudian juga disebutkan lagi tentang barokah, hilangnya barokah. Ini ada saya sebutkan lagi. Ibnu Qayyim menyebutkan di beberapa tempat ini di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Bahkan beliau mengatakan begini, bahwa di antara hukuman berbuat maksiat anna tamhaqu barakatal umur wa barakatal rizq wa barakatal ilm wa barakatal amal wa barakatal ta'ah. Bahwa di antara hukuman orang berbuat maksiat yaitu menghilangkan barokah umur, barokah rezeki, barokah ilmu, barokah amal, dan barokah ketaatan. Hilang itu. Bahkan wabil jumlah, kesimpulannya, tamhaqu barakatad din wa dunia. Kesimpulannya orang yang berbuat maksiat, itu hilang barokah agama dan barokah dunia. Hilang barokahnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa kehidupan manusia yang paling pokok adalah hatinya. Kata beliau, anna umral abdi wa muddatu hayati wala hayata liman arada 'anillah washtaghala bighairihi bal hayatul bahaim khairu min hayatihi. Bahwa umur seorang hamba itulah masa kehidupannya dia, dan tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan sibuk dengan yang lainnya. Bahkan kehidupan binatang ternak lebih baik dari orang itu. Kenapa? Kehidupan manusia yang sebenarnya kehidupan hati dan rohnya. Maka tidak ada kehidupan bagi hati apabila dia tidak mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak taat kepada Allah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, bahwa dosa dan maksiat menghalangi untuk berbuat taat kepada Allah. Dosa dan maksiat menghalangi orang untuk berbuat taat kepada Allah. Hirmanut ta'ah. Hirman at-ta'ah. Jadi dia terhalang dari ketaatan kepada Allah. Antum bisa lihat orang-orang berbuat maksiat itu sulit dia untuk melakukan ketaatan. Berat bagi dia melakukan ketaatan. Untuk ngaji berat, untuk datang ke majelis ilmu berat, untuk sholat berjamaah berat, untuk bangun di tengah malam berat, untuk berbuat sedekah berat, untuk melakukan ibadah haji atau umrah berat. Kenapa? Banyaknya maksiat yang dilakukan, berat dia. Mau melaksanakan ketaatan itu berat bagi dia. Kenapa? Karena dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Maka kita melihat ketika
antum ini kok malas untuk taat, malas ngaji, malas baca Quran, malas ini dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat. Itu menghalangi semuanya untuk taat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dosa dan maksiat akan mengurangi iman. Mengurangi iman. Dan ini kenyataan karena menurut Ahlus Sunnah yang dikatakan iman yaitu iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa yang dikatakan iman menurut Ahlus Sunnah ikrar dengan lisan, meyakini dengan hati, kemudian melaksanakan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau orang sudah banyak berbuat dosa dan maksiat, berkurang terus imannya itu, turun terus imannya. Sedangkan kita berusaha bagaimana iman kita naik. Sebab kita khawatir kalau turun terus, bahkan kita maksiat terus, naudzubillah, akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Betapa banyak orang-orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dia enggak menjaga imannya. Maka menjaga iman ini. Ini iman ini merupakan modalnya seorang mukmin. Iman ini yang harus tetap ada pada dia. Dan dia harus pertahankan iman ini. Dan dia harus disuburkan iman, bertambah iman dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhkan perbuatan maksiat. Makanya majelis ilmu dikatakan oleh para ulama majelis penyubur iman. Bahkan dikatakan riyadul jannah, taman-taman surga. Makanya itu harus kita datangi majelis ilmu itu. Datangi masjid Allah, duduk di masjid Allah. Karena dengan duduk di masjid Allah itu kita akan dikelilingi oleh malaikat. Duduk di masjid Allah, dibacakan ayat, dipelajari ayat, ditadaburi ayat, maka akan dikelilingi oleh malaikat, akan turun sakinah. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'inda. Kata Nabi SAW, barang siapa yang duduk di masjid, dari masjid Allah, di masjid, bukan di rumah, di masjid, ngajinya di masjid, maka akan turun sakinah. Yang kedua, apa? Diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi malaikat. Yang keempat, Allah akan sebutkan di antara para malaikat yang ada di sisinya. 4. Dengan kita duduk di masjid, mempelajari Quran dan sunnah, yang pertama kata Nabi akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua, dikelilingi oleh malaikat. Yang ketiga, yaitu yang kedua diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi malaikat. Yang keempat, Allah akan sebutkan di antara malaikat yang ada di sisi Allah. Hadis ini sahih Muslim dan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang keenam, yang kelima, dosa dan maksiat akan membuat urusan menjadi sulit. Untuk bisa lihat sendiri, orang-orang yang urusannya sulit ya, ta'siru umurin alaihi, urusannya menjadi sulit. Makanya kalau lihat urusannya banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Sulit dia, mau kerja sulit, mau cari maisha sulit, mau dagang sulit, mau tawarkan barang sulit, mau ini sulit. Ini akibat maksiat yang dilakukan. Kok susah semuanya ini? Kok ini apa dosa apa yang dilakukan? Ya bisa dosa-dosa yang baru dilakukan, bisa juga dosa yang lalu, yang pernah dilakukan, yang kadang-kadang dia sudah lupa dengan dosa itu. Terutama yang saya ingatkan, dosa kepada kedua orang tua, dan itu banyak. Anak-anak yang lalai, yang dia banyak berbuat dosa pada orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, nggak bisa lagi dia minta maaf pada orang tuanya. Tapi itu akibatnya kapan sekarang? 5 tahun yang lalu dia berbuat dosa pada orang tuanya, atau 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sekarang akibatnya Allah kasih. Akibat perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka susah urusannya. Cari maisha susah, mau kerja susah, mau dagang susah, mau didik istri susah, mau didik anak susah. Sulit semua urusannya karena apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan.
Dosa dan maksiat. Itu perhatikan, itu dosa dan maksiat. Membuat semua urusan jadi nggak beres. Nggak mudah. Makanya kita terus berusaha minta ampun kepada Allah dan doa kepada Allah agar dimudahkan urusan kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang berseri. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta tolong di saat sulit. Aslih li sya'ni kulla, mudahkan semua urusanku ya Allah. Wa la takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku tidak ditolong oleh engkau meskipun hanya sekejap mata. Karena kita butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah setiap detik nafas kita. Kita butuh kepada Allah setiap detik nafas. Karena kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita bisa duduk di tempat ini, yang tolong siapa? Allah. Nggak mungkin antum bisa duduk, saya bisa ngajar, bisa jalan ke tempat. Nggak mungkin kalau Allah nggak tolong. Kita nggak punya kekuatan la haula wala quwata illa billah. Itu harus kita ingat tuh. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah yang berikan. Bukan kehebatan kita, bukan kemampuan kita, Allah yang berikan. Saya bisa membacakan kepada antum ayat hadis karena Allah yang tolong kita. Antum bisa duduk, bisa nulis karena Allah yang tolong kita. Kaitkan semua nikmat Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang Allah berikan, Allah yang berikan, bukan kita, bukan kebisaan kita, bukan kepintaran kita, bukan kepandaian kita, tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Bahwa kita nggak ada daya sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang selanjutnya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, akibat dosa dan maksiat membuat hati selalu gelisah. Membuat hati selalu gelisah. Bahkan membuat hati menjadi kotor. Gelisah dan juga kotor hatinya. Dan itu bisa ngerasakan itu. Hati ini gelisah, nggak tenang, nggak nikmat karena maksiat. Hati ini seperti ada kotorannya. Karena apa? Maksiat. Makanya Allah menyebutkan tentang orang yang bahagia, orang sukses. Kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang membersihkan hati. Membersihkan hati kata para ulama dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Dengan menjauhkan maksiat. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat, itu hatinya kotor. Kotor. Makanya itu perhatikan, orang kalau sering gelisah, sedih, susah dan segala macam, ini karena maksiat yang dilakukan. Semua akibat perbuatan dosa dan maksiat. Akibat maksiat. Maka orang beriman hatinya lebih tenang. Kenapa? Bergantung kepada Allah. Makanya orang yang beriman itu hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Selalu berusaha bagaimana melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka tenang dan lapang dadanya. Dan banyak berbuat ketaatan, apa aja ketaatan. Berbuat baik pada orang tua, membantu orang yang susah, menolong orang-orang yang sulit, mengajarkan ilmu kepada umat, bersedekah dan yang lainnya. Tenang, lapang dadanya. Dikasih Allah. Makanya ketika orang itu sempit, susah, ini mesti ada yang nggak beres nih dari urusannya. Ini ada yang nggak beres. Yaitu maksiat. Kemudian yang ketujuh, bahwa dosa dan maksiat membuat hati itu menjadi gelap. Bahkan bisa menutup hati, menjadi gelap hati itu. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Hadisnya saya sebutkan dalam buku Jangan Dekati Zina di halaman 16. Saya sebutkan, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat satu kesalahan, berbuat satu dosa, maka akan ditulis noktah hitam di hatinya. Tetapi jika ia menahan dirinya dari perbuatan maksiat, meminta ampun kepada Allah dan bertobat, maka hatinya pun akan bersih. Bersih kembali.
Dan jika ia berbuat kesalahan lagi, berbuat dosa lagi, maka ditambah titik hitam di hatinya. Sehingga titik hitam itu memenuhi atau menguasai hatinya. Itulah yang Allah sebutkan ran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah perbuat telah menutupi hati mereka. Ini hadis diriwayatkan, hadis ini hasan riwayat Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kata Tirmidzi rahimahullah, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dosa dan maksiat itu membuat hati menjadi buta, lalu menjadi mati. Waliyatubillah. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi hati itu menjadi buta dan nanti mati. Waliyatubillah. Ibnu Qayyim juga bahas dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, hati itu ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang hidup. Dan itu perlu pembahasan tersendiri tentang masalah hati itu, berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Kemudian yang ke-8, dosa dan maksiat menyebabkan timbulnya perbuatan maksiat berikutnya. Antum bisa rasakan kalau orang berbuat maksiat, itu mesti akan timbul maksiat berikutnya. Annal ma'asi tazra'u amsalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Bahwa maksiat itu akan menimbulkan yang sejenisnya dan menimbulkan maksiat berikutnya. Seperti orang berbuat syirik. Kalau orang berbuat syirik, dia akan melakukan perbuatan syirik berikutnya. Sekarang satu syirik dilakukan, nanti besok syirik yang lain dilakukan. Dari satu syirik ke syirik yang lainnya. Orang kalau sudah ziarah ke satu kubur yang dianggap keramat, apa dia merasa puas? Satu kubur aja? Enggak. Datang. Kan kata dia ada 9 wali songo, kata dia. Jadi 9 jadi pengen datangin semuanya. Satu syirik menimbulkan syirik berikutnya. Sudah semua datangi, nggak cukup lagi. Kata orang ada kubur keramat di sana. Datang lagi dia, hatta di mana? Tetap datangi. Karena syirik menimbulkan syirikan. Nanti ada lagi yang mengatakan lagi begini, dukun, datang lagi ke dukun. Terus seperti itu. Bidah juga demikian, perbuatan bidah. Orang sudah berbuat satu bidah, nggak cukup, nggak puas, bidah lagi lakukan. Nanti setan bisikin lagi, berbuat bidah. Jadi merupakan lingkaran setan. Lingkaran setan. Antum lihat orang berbuat bidah, nggak cukup cuma satu bidah. Makanya nggak ada toleransi kepada bidah, nggak ada. Dan jangan coba-coba kita untuk berbuat bidah. Jangan. Dan jangan sok berani. Wah, kalau saya sih kuat, ini saya berpegang pada sunnah. Ada ustadz-ustadz yang sok gitu. Saya kalau dipanggil untuk maulid ya saya mau, kata dia. Ini ustadz ini ngomong seperti itu. Apa dia yakin bahwa dia akan tetap di atas sunnah? Nggak yakin. Karena apa? Hati itu dipegang oleh siapa? Allah. Allah yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati apa yang Allah kehendaki. Ada orang-orang dulu yang dia mengikuti sunnah, kemudian jadi pengikut bid'ah, bahkan jadi tokoh, jadi ahlul bid'ah. Dan itu terjadi. Makanya kita jangan coba-coba untuk toleransi kepada syirik atau bid'ah, nggak bisa kita. Karena akan menimbulkan apa? Perbuatan bid'ah berikutnya. Yang tadinya mungkin dia dai sunnah, ketika dia masuk kepada kelompok ahlul bid'ah, disanjung oleh ahlul bid'ah, lama-lama dia ditokohkan. Jadi tokoh apa? Ahlul bid'ah. Kan setan menggoda manusia sekaligus atau khatwa-khatwa? Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena dia musuh yang nyata bagi. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, enggak sekaligus. Setan pintar juga caranya. Sekarang ya sudah biarkan dulu dia. Yang penting dia mau datang dulu udah. Alhamdulillah. Ustadznya datang diundang dalam acara maulid, acara bid'ah atau acara yang lain, ustadznya mau datang. Dengan berbagai gelarnya sudah si ustadz ini. Sudah datang. Nggak apa-apa, nggak dimintain pendapat segala macam. Udah yang penting datang udah alhamdulillah. Kata mereka.
Yang kedua, setan bilang, ya suruh dong dia ngomong, kata setan. Jangan dibiarkan, masa di situ aja. Buat apa dia datang? Dia kan punya kedudukan. Suruh ngomong. Ngomongnya awalnya lurus-lurus aja. Itu undangan yang kedua. Undangan yang ketiga, mulai mendukung. Ya kalau menurut saya sih ini nggak apa-apa. Ini kan masalah khilafiyah. Atau istilah sekarang ijtihadiyah. Yang ketiga itu. Yang keempat, udah hilang tuh masalah ijtihadiyah. Memang kita harus hidupkan yang seperti ini. Betul nggak setan seperti itu? Itu setan. Gitu. Awalnya khilafiyah, awalnya ijtihadiyah, terakhir jadi tokoh dia. Karena dia nggak bisa. Hati ini di tangan Allah. Yang paling Nabi sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Enggak bisa kita toleransi kepada bid'ah. Enggak bisa datang pada ahlul bid'ah, minta maaf, enggak bisa. Kecuali yang berkaitan dengan kezaliman antara manusia dengan manusia. Kita mengganggu dia atau yang lain, kita minta maaf. Tapi untuk bid'ah enggak bisa kita minta maaf, dia berdosa kepada Allah, berbuat maksiat dengan perbuatan bid'ah, yang wajib dia taubat kepada Allah. Dia telah merusak di muka bumi dengan perbuatan bid'ah dan syiriknya. Kok kita minta maaf kepada mereka? Mereka ngerusak agama ini, perbuatan syirik ini. Makanya dia telah menuduh Nabi Muhammad dengan perbuatan bid'ahnya mereka. Nuduh apa Nabi Muhammad? Khianat. Kata Imam Malik rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi, kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fa ma lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Barang siapa mengadakan bid'ah. Kalau dalam Islam bid'ah itu semuanya baik atau semuanya jelek? Semua bid'ah jelek. Semua bid'ah sesat, nggak ada yang balik. Barang siapa yang berbuat bid'ah, yang dianggap baik oleh dia, kata Imam Malik, maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Karena apa? Allah sudah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan bagimu agamamu. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Artinya Islam sudah sempurna. Kalau dia mengadakan ada bid'ah yang baru, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad ini khianat, belum menyampaikan apa? Semua risalah. Padahal Allah sudah mengatakan agama sudah sempurna, berarti Nabi sudah menyampaikan semua agama. Maka kata Imam Malik, barang siapa apa yang tidak menjadi agama pada masa Rasulullah, sekarang pun nggak jadi agama. Jadi bukan masalah kecil, masalah bid'ah ini. Nah, sekarang orang dianggap kecil. Begitu juga maksiat. Sekarang ini maksiat dianggap remeh oleh manusia. Akan menimbulkan maksiat berikutnya. Orang yang telah berbuat maksiat, kewajiban dia apa? Tobat. Secara akal yang waras, pantas nggak dia dimunculkan di podium, dikenalkan kepada manusia? Ini mantan penyanyi, ini mantan pemusik, ini mantan pelawak, ini mantan pendidik. Pantas nggak? Nggak pantas. Pakai akal yang waras, apalagi pakai agama. Kalau dia berbuat maksiat, kewajiban apa? Tobat, bukan dimunculkan di tengah-tengah manusia, di tengah kaum muslimin. Kalau mau dakwah sesuai dengan syariat, dakwakan. Ada radio, ada TV, kita dakwakan. Orang mau dapat hidayah, silakan. Orang mau tetap sesat, silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman, silakan. Mau kufur, silakan, kata Allah. Bukan kita mencari masa dengan memunculkan orang-orang yang berbuat maksiat. Gak boleh dalam Islam. Kenapa? Akan menimbulkan maksiat berikutnya apa? Yang lebih berbahaya lagi. Yang tadinya dia belum belajar agama, baru tobat. Sekarang dipanggil sebagai apa? Ustaz. Apa nggak menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu? Menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu. Gara-gara Ustaz memunculkan mereka. Kewajiban mereka untuk tobat kepada Allah. Bukan cerita tentang dosanya. Nggak ada ulama salah menceritakan dosanya. Kalau dikatakan, kan pernah sahabat menceritakan tentang zaman jahiliyah. Di depan siapa? Rasulullah SAW. Apa sama hati kita dengan hatinya para sahabat? Hatinya para sahabat khairu qulubin nas
sebaik-baik hati manusia yang nggak ada lagi. Allah ciptakan manusia seperti sahabat, nggak ada. Pada zaman dahulu nggak ada, dan nggak ada lagi sampai hari kiamat orang seperti sahabat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita nggak akan sama dengan para sahabat. Kalau sahabat menceritakan tentang masa yang lalu, dalam rangka dia bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah dan menguatkan imannya. Bukan bangga dengan maksiatnya, bukan. Bukan bangga dengan jahiliyahnya, bukan. Mereka tinggalkan semua perbuatan jahiliyah itu. Dan di hadapan Rasulullah tegur ketika mereka ada kekeliruan dan salah. Tapi mereka orang yang terbaik di muka bumi. Dan mereka dijamin dengan apa? Sorga. Kita dijamin nggak? Nggak dijamin. Makanya jangan dibanggakan ketika orang berbuat maksiat. Taubat, nggak ada masalah taubat. Kita gembira dengan orang bertobat. Dan mudah-mudahan taubatnya istiqamah. Tapi dimunculkan depan orang nggak benar yang seperti itu. Menceritakan tentang kisahnya yang lalu. Kok diceritakan dosa kepada orang? Para ulama salaf paling takut kalau disebutkan dosa. Kamu dulu pernah berbuat dosa. Takut para sahabat. Takut juga para ulama salaf. Karena apa? Takut ketika dia menceritakan dosa itu diwafatkan oleh Allah pada saat itu. Maka matinya dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Antum lihat penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Kata beliau bahwa al-khawatim mirath as-sawabiq. Al-khawatim, akhir kehidupan seseorang itu tergantung daripada apa? Yang dahulu dia apa? Berbuat apa dia dulunya? Itu akhir kehidupannya dia. Kalau dia berbuat taat, itu akhirnya insya Allah taat. Tapi kalau maksiat terus maksiat, apa kita yakin orang-orang seperti itu kemudian dia istiqomah dalam taubatnya? Gak yakin kita. Mungkin dia masih maksiat, masih kumpul dengan teman-temannya. Mungkin istrinya juga masih berbuat maksiat. Kok dibanggakan? Kenapa nggak kita munculkan ulama, talibul ilm yang saleh, yang taat untuk dakwah? Kok kenapa ya orang-orang yang mantan-mantan seperti ini disuruh untuk dakwah? Ini ngerusak agama. Ngerusak agama yang seperti ini. Kenapa? Orang awam akan manggil mereka sebagai apa? Ustaz, karena mereka nggak punya ilmu. Orang yang berdakwah tanpa ilmu ini menyesatkan lebih banyak daripada mengajak manusia kepada kebenaran. Syaratnya dakwah itu apa? Ilmu. Dalilnya. Dalil. Allah sebutkan dalam surah Yusuf. Surah 12 ayat 108. Bahwa dakwah harus dengan ilmu. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man tabi, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana musyrikin. Aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dakwah harus dengan ilmu. Dan dakwanya Allah sebutkan di sini, ad'u ilallah. Kata para ulama, kalimat ad'u ilallah dua, perhatikan itu. Yang pertama, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita. Bukan mengangkat kita. Bukan orang supaya ta'assub dengan kita, nggak boleh. Tidak boleh. Ajak manusia ke jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tanbih alal ikhlas. Yang kedua dalam ayat itu, at-tanbih alal ikhlas. Bahwa orang itu wajib untuk ikhlas dakwahnya. Karena Allah. Bukan karena dunia. Bukan karena popularitas. Bukan untuk mencari masa, bukan. Tapi karena Allah di dakwahnya. At-tanbih alal ikhlas. Jelas? Jelas? Nah, kita lanjutkan. Dosa dan maksiat menyebabkan timbulnya perbuatan maksiat yang lainnya. Apakah syirik, bid'ah, atau maksiat yang lainnya. Kemudian selanjutnya. Yang kesembilan. Mendatangkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat. Itu akan mendatangkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Hina dia. Orang berbuat maksiat itu mesti hina. Nggak mungkin tidak. Dihinakan oleh Allah. Dihinakan oleh manusia. Dihinakan oleh keluarganya karena maksiat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 18. Di dalam Ad-Da' wa Dawa disebutkan oleh Ibnu Qayyim, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memuliakannya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada yang dapat memuliakan dia. Jadi orang yang berbuat dosa itu akan hina. Yang ke-10.
Dosa dan maksiat menyebabkan hilangnya rasa cemburu. Dosa dan maksiat akan menyebabkan hilangnya rasa cemburu. Orang kalau sudah berbuat dosa dan maksiat, itu rasa cemburunya akan dicabut itu. Hilang rasa cemburunya dia. Antum bisa lihat sendiri, ya. Umpamanya suami yang membiarkan istrinya terbuka auratnya. Kalau sudah terbuka aurat, berarti dilihat oleh siapa? Oleh sekian banyak orang. Nggak ada rasa cemburu. Ini perbuatan maksiat, terbukanya aurat. Kemudian sudah gitu, dia biarkan juga istrinya dengan laki-laki. Ngobrol dengan laki-laki, duduk dengan laki-laki dan segala macam. Nggak punya rasa cemburu. Dicabut rasa cemburu itu. Atau dia sudah pakai jilbab istrinya, tapi masih dibiarkan untuk keluar rumah, kerja dengan laki-laki. Ini nggak rasa cemburu. Kan ketika dia buat pekerjaan, dia duduk dengan laki-laki, ngobrol dengan laki-laki, makan dengan laki-laki, pulang bersama laki-laki. Di mana rasa cemburunya dia? Hilang itu. Makanya itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Dihilangkan. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, al-ma'asi tudfi ghairatal qalbi. Al-ma'asi tudfi ghairatal qalbi. Bahwa maksiat itu memadamkan rasa cemburu. Ini untuk diri dia, untuk keluarganya, belum lagi untuk agama. Kalau orang membiarkan maksiat dibiarkan terus, maka cemburunya dia hilang. Seorang mukmin dia harus ada cemburu. Nggak mau ada pelanggaran syariat, dia mesti negur. Dia ingatkan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Nggak dibiarkan. Sekarang ini banyak orang-orang berbuat maksiat dibiarkan. Nggak ada rasa cemburu. Orang berbuat kemungkaran depan dia dibiarkan. Orang nggak sholat dibiarkan. Nggak sholat ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dibiarkan. Nggak cemburu. Keluarganya nggak sholat juga dibiarkan. Nggak ada dia untuk menegur. Nggak ada. Ini nggak benar seperti ini. Allah punya cemburu dan Nabi Muhammad juga SAW juga punya cemburu, disebutkan dalam hadis yang sahih. Sedangkan cemburunya Allah itu Allah mengharamkan apa? Semua yang jelek. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la ahad aghyaru min Allah min ajli dzalik harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Karena itu Allah mengharamkan semua perbuatan yang keji, perbuatan yang jorok, perbuatan yang kotor, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran hadis tentang fawahish, arti yang pertama fawahish itu zina, homo, liwat dan yang lainnya. Itu fawahish, perbuatan yang keji. Dan yang lainnya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu Nabi Muhammad juga SAW juga cemburu. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa hadza yadulluka ala anna asl ad-din al-ghairah, bahwa pokok agama ghairah, cemburu. Kita nggak bisa terima kalau orang meremehkan agama ini. Kalau kita lihat sekarang ini agama ini diremehkan oleh orang. Orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, ngomong tentang agama seenaknya, umat Islam diam. Kenapa? Hilang cemburu. Orang memainkan agama ini, ya. Ayat Quran dibuat main oleh mereka, hadis dibuat main oleh mereka. Mereka mengatakan agama Islam itu agama budaya atau segala macam. Ada Islam Nusantara segala macam. Diremehkan, diam. Mesti tegur, ini perbuatan menyimpang dari siratal mustaqim. Ini sesat dan menyesatkan. Ini kufur perbuatan ini. Karena Islam hanya satu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada Islam yang lain. Islam yang Allah turunkan di tanah Arab juga untuk semua manusia. Maka Nabi disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami enggak utus engkau melainkan untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Kami enggak utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, pemberi kabar gembira dan untuk mengancam. Untuk semua manusia. Enggak ada Islam Arab, Islam Indonesia enggak ada.
Ini kalimat-kalimat yang dibuat oleh beberapa tokoh ini menyesatkan dan kufur. Nggak boleh kita diam. Harus terus diingatkan. Karena apa? Tujuan mereka dengan adanya Islam Nusantara untuk apa? Untuk melestarikan apa? Kesyirikan. Melestarikan bid'ah. Melestarikan maksiat. Dengan kalimat itu. Selanjutnya. Yang ke-11. Yaitu membuat terbiasa berbuat maksiat. Orang kalau sudah berbuat maksiat, dia akan terbiasa berbuat maksiat. Dan menganggap remeh perbuatan maksiat. Membuat terbiasa berbuat maksiat dan menganggap remeh perbuatan maksiat. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang kalau sudah berbuat maksiat, maka dia nggak merasa lagi bahwa itu maksiat, dianggap satu hal yang biasa. Seperti contoh orang yang tidak sholat, dianggap biasa kan di kantor-kantor, di kampus-kampus, di pasar, di masyarakat. Orang nggak sholat dianggap biasa, dianggap dia tidak berdosa. Dan ini perbuatan mungkar yang paling mungkar, perbuatan dosa yang paling besar. Meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa zina. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar meninggalkan sholat. Disebutkan oleh para ulama, bahkan hukuman orang yang meninggalkan sholat berat hukumannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i dibunuh. Pemerintah harus membunuh orang-orang yang nggak sholat itu. Pemerintah. Atau dipenjara sampai dia taubat. Kalau sekarang kan dibiarkan. Dibiarkan di kantor-kantor orang nggak sholat dibiarkan. Sambil ketawa, ngobrol, dibiarkan aja. Mesti tegur. Kalau antum sebagai seorang mukmin, antum tegur. Nggak boleh dibiarkan. Di kantor, di pasar, di kampus, di mana aja. Itu harus tegur. Begitu juga yang di rumah. Nggak boleh dibiarkan ada umpamanya pembantu yang nggak sholat. Nggak boleh. Itu harus dipecat. Nggak boleh. Ada nggak sholat. Harus sholat dia. Atau supir nggak sholat, nggak boleh. Dia wajib sholat karena nggak ada keberkahan dalam rumah tangga orang yang nggak sholat itu. Nggak ada keberkahan, nggak ada cahaya rumahnya orang yang nggak sholat itu. Karena Nabi menyebutkan wassalatu nurun, sholat itu cahaya. Ya, perhatikan tuh, itu dianggap biasa sekarang di mana-mana. Bahkan orang itu biasa aja diajak sambil ketawa. Dia tinggalkan sholat itu. Mesti kita ingatkan dengan cara yang baik, ingat terus. Saya sebutkan ancaman dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dalam buku Sebaik-baik Amal adalah sholat. Saya jelaskan di situ. Kemudian yang ke-12, mendatangkan petaka dan siksa. Bahwa dosa mendatangkan kerusakan, petaka dan siksa. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya semuanya dengan sebab dosa. Makanya ketika orang mendapatkan segala macam cobaan, ujian, siksa, petaka, ya dengan sebab dosa. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian disebabkan dosa-dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Semua kerusakan yang ada disebab seperti dalam surah Ar-Rum Allah berfirman, kalau tadi dalam surah Asy-Syura, dalam surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Bahwa tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa? Perbuatan tangan manusia, dosa manusia terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dosa manusia, maka banyak petaka, banyak siksa yang Allah turunkan dengan sebab dosa. Maka harus mereka itu berpikir ini dosa apa yang dilakukan sampai banyaknya terjadi petaka, musibah yang menimpa bangsa ini. Itu akibatnya kerusakan. Ya, akibatnya dosa. Dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya yang ke-13, dosa dan maksiat menghitamkan wajah dan membuat hati menjadi keras. Sebab punya pengaruh, orang yang berbuat maksiat itu punya pengaruh terhadap hatinya, terhadap dirinya, terhadap wajahnya. Disebutkan Ibnu Qayyim. Punya pengaruh. Saya ambil contoh dari sekian banyak contoh. Tadi orang yang nggak sholat, Anda bisa lihat.
wajahnya orang nggak sholat. Meskipun dia putih, tapi gelap dia. Orang-orang yang mencaci maki sahabat, orang Syiah, antum lihat, jelek mukanya. Dan di akhir hayatnya antum bisa lihat, itu banyak yang kemudian dia gila. Dia katanya. Orang-orang yang mencaci maki sahabat, orang-orang Syiah yang mencaci maki, dan ini terbukti sepanjang sejarah sampai hari ini terbukti jelek mukanya. Dan saya pernah lihat orang tokohnya di Indonesia dulu 30 tahun yang lalu, tokohnya di Indonesia 30 tahun yang lalu, ya nggak tahu, sebagian mungkin belum lahir ya. 30 tahun yang lalu itu kelihatan dia orangnya ya orang Arab, ganteng dia. Tapi begitu dia mulai mencaci maki sahabat kelihatan hitam. Seorang tetangga yang juga seorang syekh ngomong sama saya, antum lihat itu. Saya udah bertetangga dengan dia bukan sehari dua hari, puluhan tahun. Antum lihat sekarang dia, mukanya jelek dia dengan sebab perbuatan. Betul, terbukti itu. Belum lagi nanti di akhir hayatnya gila rata-rata. Karena mencaci maki sahabat, dosanya dosa apa? Dosa besar. Orang yang terbaik di muka bumi ini yang menyampaikan agama kepada kita para sahabat radhiyallahu ajmain, dengan mencaci maki sahabat dosa besar. Kalau dia mencaci maki tiap hari terus tambah dosa dia. Tambah rusak hatinya, tambah rusak tubuhnya, tambah rusak juga mukanya. Dosa pengaruh kepada kehidupan manusia. Belum lagi kepada keluarganya. Dosa punya pengaruh kepada istri, kepada anak. Ulama salaf saja, ulama salaf ketika dia berbuat dosa dia bilang, ini apa yang salah? Kok seperti ini istri saya yang lawan saya? Kok begini kendaraan saya ini? Biasanya nurut, nggak nurut. Kenapa? Dosa yang dilakukan oleh dia. Perhatikan tuh, dosa dengan sebab dosa punya pengaruh. Kepada diri kita punya pengaruh, kepada istri punya pengaruh, kepada anak punya pengaruh. Dosa dan maksiat. Selanjutnya, makanya disebutkan pengaruh dosa dan maksiat ini di samping merusak hati dan juga merusak semuanya, membuat kehinaan. Imam Abdullah Ibn Mubarak mengatakan begini, Imam Mubarak, ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika 'isyanuha wa la afsada ad-din ila al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata Imam Abdul Mubarak, sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa akan mendatangkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati dan sangat baik bagi kamu untuk meninggalkannya. Dan tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja, penguasa-penguasa, ulama-ulama yang jelek dan para ahli ibadah yang tidak berilmu. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa ini. Kemudian selanjutnya yang ke-14. Yang ke-14, bahwa dosa menghilangkan rasa malu. Jadi orang berbuat dosa itu hilang rasa malunya. Gak punya rasa malu. Ya orang yang terbuka auratnya itu gak punya malu dia. Telanjang. Kan kadang-kadang orang berpikir di zaman modern ini semakin telanjang semakin maju kata mereka gitu. Kalau semakin maju, mestinya sapi lebih maju. Karena sapi telanjang. Ya, telanjang dia. Terbuka auratnya. Gak punya rasa malu. Dicabut rasa malunya. Dan banyak orang seperti itu. Kemudian kadang dia cerita tentang perbuatan dosanya. Gak punya malu. Orang yang ceritakan masa lalu dosanya itu gak punya rasa malu. Dicabut rasa malunya. Kok orang gak punya rasa malu dimunculkan di podium. Cerita tentang dosa. Ini bagi agama ini perbuatan jelek, maksiat, menurunkan azab, mesti ditutupkan. Sampai kata para ulama, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Tutup perbuatan baikmu sebagai kamu menutup perbuatan jelekmu. Kalau enggak, perbuatan jeleknya dia apa? Diceritakan. Akhirnya orang yang dengar kepengen enggak? Kepengen. Ini namanya mujahir. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahir. Terang-terangan dia berbuat dosa. Semalam dia berbuat dosa, ditutup oleh Allah. Paginya diceritakan sama orang. Sama dulu udah ditutup oleh Allah, sekarang diceritakan lagi.
Akhirnya menghasung orang untuk berbuat maksiat. Saya pengen coba-coba. Pengen coba-coba. Nanti kan yang dengar pengen coba-coba. Saya pengen seperti dia dulu. Nanti kalau udah berbuat, udah puas, baru tobat. Kira-kira ada nggak ya begitu? Ada nggak? Mustahil. Karena dia cerita masa lalunya dia. Perbuatan dosanya kepada orang. Nggak boleh dalam Islam. Tutup. Jangan disebutkan perbuatan dosa. Nggak punya malu yang seperti itu, nggak punya malu. Karena ini banyak orang-orang yang nggak punya malu, ya, orang kayak korupsi, bangga dia dengan korupsinya, sogok menyogok di pinggir jalan, ya, dilihat oleh orang, nggak punya malu. Banyak lagi orang berbuat riba dan segala macam. Nah, kalau kita lihat banyak perbuatan maksiat yang orang nggak punya malu, nggak punya malu. Ini puluhan. Kemudian yang ke-15. Ya kita sampai 15 saja deh. Sebenarnya masih banyak. Dosa merusak akal. Dosa merusak. Saya tambahkan lagi yang ke-14 sebelum masuk 14. Ambil, ya ini yang ke-15. Yang ke-14 saya mau tambahin contoh. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentang orang gak punya malu. Ya, seperti orang utang nggak bayar. Nah ini banyak ini. Katanya udah ngaji, katanya nuntut ilmu, tapi utang kok nggak bayar. Ketemu awalnya iya merasa berdosa di awal. Saya belum bisa bayar. Nanti insya Allah bulan depan. Bulan depan ketemu lagi, iya masih ada malunya. Bulan ketiga lagi udah nggak malu. Gitu. Ketemu biasa aja, nggak ngaku dia punya dosa tuh, punya utang nggak. Bulan keempat, ya udah, nganggap biasa aja. Dan seperti itu yang terjadi. Iya tidak? Iya nyata itu sih, nyata. Gitu. Jadi nggak punya malu dia. Utang pada A, utang pada B, utang pada C, nggak bayar. Dan nggak punya malu, nggak boleh dalam Islam. Kalau dia utang dia sebutkan, afwan atau maaf, saya belum bisa bayar. Mungkin nggak bulan ini, ya 6 bulan yang akan datang. Memang gak punya, mau diapakan. Kalau yang memberikan utang dia orang yang kaya, dia lihat orang ini miskin, gak mungkin dia bayar, bebaskan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya orang mengalami kesulitan, gak mampu untuk bayar, kamu berikan tempo sampai dia lapang. Kalau kamu sedekahkan, lebih baik buat kamu. Kalau sedekahkan baik, jika kamu mengetahui. Disuruh oleh Allah, berikan tempo. Tapi orang yang diberikan tempo, ya dia harus tahu dong. Dia berikan tempo, ya harus bayar. Yang namanya utang, harus bayar. Karena berat, hukumannya di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia, Nabi nggak mau sholatkan orang yang berutang. Nabi nggak mau sholatkan. Sholat jenazah, Nabi nggak mau sholatkan. Di akhirat, itu lebih berat lagi hukumannya. Bahkan orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali apa? Utang. Tuh, perhatikan tuh. Banyak orang yang gak punya malu nih. Utang gak bayar. Dan gak minta maaf kepada orangnya lagi. Yang ke-15. Dosa merusak akal. Makanya antum lihat orang-orang yang berbuat dosa. Itu akalnya rusak dia. Ya syirik. Gak berpikir yang waras. Gimana? Batu disembah. Pohon disembah. Cincin dibilang bisa mendatangkan manfaat. Akalnya di mana? Jimat bisa menjaga dia dari malapetaka. Ini akalnya gak waras. Orang udah mati datangi. Sambil nangis-nangis minta. Disebutkan namanya. Minta rezeki, minta jabatan. Akalnya di mana? Akalnya itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik. Nggak waras akalnya dia. Atau datang ketika dia mau pemilu. Nah mulai datang tuh. Mau pemilu. Atau pemilihan partai. Atau yang lainnya. Atau jabatan. Mulai datang tuh. Dicari dah kuburan yang paling keramat sama dia. Atau yang dikubur penjahat di situ. Karena apa? Untuk jabatan. Akalnya nggak waras. Semua mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Yang mendatangkan maslahat Allah, yang menghilangkan musibah dan petaka hanya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda mau lihat ayatnya.
Yang pertama dalam surah Al-An'am. Atau Al-An'am aja. Baru beberapa ayat ya. Sebab manusia ini mesti dijelaskan dengan dalil. Kadang-kadang sudah dengan dalil masih ditolak juga. La haula wala quwwata illa billah. Sudah dengan dalil masih dibantah sama kiainya. Untuk melihat di ayat 18, ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kesulitan, bahaya, musibah, petaka, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya, musibah, petaka kecuali siapa? Allah. Wa yamsaska bi khairin, apabila Allah mengenakan kepada kalian kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang dapat menghilangkan, enggak ada yang lain. Mesti datangnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan. Sampai datang kepada kadang-kadang ditanya orang yang paling sakti atau nenek-nenek atau yang lainnya. Sampai ada yang ibadah dibawa sesaji supaya urusannya itu beres ke Nyai Roro Kidul di sini Pelabuhan Ratu. Akalnya di mana? Nggak waras akalnya. Coba bawa sesaji, motong sapi, motong segala macam sudah di sana. Sampai yang sudah kata punya gelar doktor, insinyur, mau bangun, mesti motong apa? Motong apa? Ayam, apa lagi? Sapi kepalanya ditanam. Apa hubungannya antara kepala dengan bangunan? Akalnya nggak waras. Ini merusak akal, maksiat merusak. Ini perbuatan apa? Syirik, merusak akal. Yang kedua bid'ah. Bid'ah juga merusak akal. Anda bisa lihat. Bid'ah. Ini ajaran Nabi. Quran, sunnah, ada dalil. Kan ikut mudah. Dia cari yang lain. Yang gak ada dalilnya. Coba kalau akalnya waras berpikir. Ini kan dalil. Ini Quran, ini hadis. Tinggal ikut. Kita sebagai umat siapa sih? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad apa kiai? Yang diikut kan Nabi Muhammad SAW. Bukannya kiai, bukan habib. Nabi Muhammad SAW yang disuruh ikut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi suruh mengikut beliau, nggak boleh mengikut yang lain. Dan kata Nabi nggak boleh menyalahi perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintah Rasulullah, pasti akan diberikan kehinaan di muka bumi ini. Saya bawakan dua ayat dan hadis. Ayat dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Menyalahi perintah Rasulullah, enggak taat kepada Rasulullah, tidak ikut Rasulullah, berbuat bid'ah, maka akan terkena fitnah. Yang kedua, azab yang pedih. Itu ayat. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang sanadnya hasan. Nabi bersabda, wa ju'ina dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kita perintah ikut Rasulullah. Ini enggak ada dalilnya, tetap dikasih keterangan nih. Kiainya kasih keterangan. Saya ambil contoh umpamanya. Tahlilan. Membaca la ilaha illallah. Baca Quran. Doa di tempat kematian sesudah kematian. Ada apanya? Ada sesuatu nggak di situ? Ada. Apa? Makan-makan. Kalau nggak ada makan-makan sepi tuh. Nah kita tanya kepada dia, ada nggak dalilnya? Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada dalilnya nggak? Ya tapi kan ini baik. Loh, saya tanya dalil. Antum melakukan perbuatan ini kan ingin mengharapkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah supaya si mayit diampuni dosanya. Dalilnya ada nggak? Ya pokoknya ini baik. Kok pokoknya ini baik? Loh kita dalil, tanya dalilnya. Ada apa tidak? Kalau nggak ada, jangan diikut. Kan Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amrun fahuwa raddun. Bahkan kebalikannya para sahabat ijma'. Kata para sahabat, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami para sahabat telah ijma'. Ijma'nya sahabat maksum.
Kami telah ijma, berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan tempat kematian termasuk meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Berarti nggak boleh. Ini coba dalil ada, nggak mau ikut dalil, mengada-ada. Kalau ditanya lagi, pernah nggak sahabat mengerjakan? Nabi nggak pernah mengerjakan. Padahal di zaman Nabi, anak-anak Nabi meninggal. Nabi masih hidup. Kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru meninggal. Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian, waktu Nabi meninggal, nggak ada sahabat mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian tabi'in begitu juga. Hatta Imam Syafi'i, nggak ada. Secari di semua kitab Imam Syafi'i, nggak ada Imam Syafi'i mengadakan tahlilan. Contoh, dari ribuan contoh bid'ah yang mereka lakukan. Nggak ada. Jadi mereka mengada-ada. Meskipun mereka berpikir, ini dalil Quran mesti diikut. Maka cara berpikirnya nggak benar. Kemudian maksiat. Maksiat banyak ini. Yang membuat orang itu nggak waras. Yang halal ada, yang haram. Ini minuman halal. Dia minum khamr. Kemudian istri halal. Dia cari zina. Yang lebih lagi, ini laki-laki senang pada laki-laki. La haula wa la quwata illa billah. Binatang aja nggak mau, nggak ada kambing laki-laki nyari kambing laki-laki. Ini lebih dari binatang. Nyata nggak sekarang? Sekarang orang berusaha untuk ngangkat dibela tentang masalah gay ini, homo, liwat. Tadi saya sebutkan tentang azabnya, pedih azabnya. Ini udah nggak waras, akalnya nggak waras. Perempuan senang dengan perempuan, ini nggak waras. Laki senang dengan laki, gitu. Masa orang akan berbicara, anak kecil ngomong, kalau gitu lebih waras kambing. Masa lebih waras kambing? Kenapa? Kambing nggak mau sama laki-laki, kambing maunya sama perempuan. Ini kok laki-laki senang sama laki-laki. Ini kenyataan. Maksiat merusak akal. Belum lagi yang lainnya. Dari ribuan maksiat. Ini saya contoh. Karena ini yang lagi hangat dibicarakan. Iya. Iya. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah. Yang paling juga berbahaya yang Anda perhatikan bahwa semua perbuatan maksiat ini membuat manusia ini keluar dari siratal mustaqim. Padahal kita hidup ini supaya kita lurus tiap hari apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Bahwa perbuatan maksiat mengeluarkan manusia dari siratal mustaqim. Dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa ini. Makanya kita minta kepada Allah agar kita tetapkan hati kita. Jalan lurus. Hidup kita cuma sekali. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yudhlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Adalah kalian takut. Bertakwa kepada Allah. Kepada satu hari yang kalian semua dikembalikan kepada Allah. Semuanya manusia ini. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir akan dikembalikan semua kepada Allah. Kemudian disempurnakan mereka. Amal-amal mereka yang baik dan yang buruk. Semua tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wa hum la yudhlamun. Dan mereka enggak dizalimi. Tetap akan dihisab semuanya. Dan kita akan mesti seorang yang beriman takut kepada Allah. Sebagaimana takutnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau aku berbuat maksiat Allah akan azab di hari pembalasan. Surah Al-An'am ayat 15. Kemudian juga di surah Az-Zumar ayat 13. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut kalau aku berbuat maksiat akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Kalau Nabi demikian takutnya, apalagi kita mesti takut kepada Allah. Maka yang terakhir saya ingatkan kepada saya dan kepada antum semuanya, yang pertama kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa. Semuanya, tolong perhatikan dan tolong dengarkan. Kita ini semua banyak dosa, saya dan antum sama. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari yang berbuat dosa
yang bertaubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan kita ulangi lagi. Dengan 3 syarat taubat atau 4 syarat taubat. Yang pertama kita hilangkan, berhenti dari perbuatan dosa. Apa aja dosa yang kita lakukan? Apa aja? Apakah ghibah, namimah, mengadu domba orang, memfitnah, menuduh, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, atau yang lainnya? Taubat kepada Allah. Tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, yaitu kita menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, yaitu kita mempunyai tekad yang bulat, tekad yang kuat, jangan sampai mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, apabila berkaitan dengan hak anak Adam, kita kembalikan. Kalau kita pernah mukul, pernah kita mengambil barangnya atau pinjam uangnya, kembalikan. Kembalikan. Sebelum kita wafat, sebelum kita akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Kembalikan. Itu 4. Kemudian taubat dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubat yang jujur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kalian dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Dan disuruh kita segera bertaubat, enggak boleh tunda. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera kalian menuju ampunan Allah. Yang kedua, takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Takwa. Merasa takut dengan Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat, dan juga merasa diawasi oleh Allah. Nabi bersabda SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana aja, di rumah, di jalan, di pasar, di kampus, di tempat kerja, di kantor, di mana aja kita mukim, kita safar, kita sendiri berjamaah, takwa kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kemudian iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek itu. Yang pertama taubat, kemudian banyak kita berbuat kebajikan, kebajikan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, kita harus berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang hak ini. Istiqamah itu berat, butuh pada perjuangan. Kita harus istiqamah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, mengampuni dosa-dosa kita dan menuju kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.